Halo semua, kali ini kita akan membahas topik, apakah bahasa Simalungun salah satu dialek dari bahasa Batak? Sebelum kita membahas topik ini lebih dalam, ada baiknya kita harus ketahui terlebih dahulu sejarah kata atau kajian etimologi dalam ilmu linguistik mengenai kata Batak. Kata Batak dalam hasanah bahasa Simalungun tidak memiliki arti yang jelas dan sangat jarang etnis Simalungun zaman sekarang yang mengetahui artinya. Ini menandakan kata Batak datangnya dari luar Simalungun, bukan terbentuk dari morfologi bahasa Simalungun. Dari kajian etimologi kata, Profesor Uli Kozok menjelaskan, kata Batak ini adalah eksonim atau istilah luar yang awalnya dipakai oleh suku Melayu, Aceh dan Minang untuk memberi label kepada suku-suku yang ada di pedalaman Sumatera Utara, dan maknanya negatif. Etimologi kata Batak sebenarnya, lebih awal sudah ada pada zaman Kesultanan Samudera Pasai pada abad 13, untuk melabeli para perompak di laut dan para perampok yang ada di dalam hutan. Istilah Batak ini akhirnya menjadi lebih populer sejak Kesultanan Aceh berdiri pada abad ke-15, disusul berdirinya Kesultanan Langkat pada abad 16, Kesultanan Asahan pada abad 17 dan berdirinya Kesultanan Delhi pada abad 17. Akhirnya istilah Batak ini menjadi label bagi para Sibayak negeri Karo dan para raja-raja negeri Simalungun yang awalnya menguasai pantai timur Sumatera sebelum kedua etnis ini akhirnya masuk lebih ke pedalaman Sumatera Timur sejak Kerajaan Aru dan Kerajaan Nagur melemah dan akhirnya runtuh. Jadi sangat jelas, istilah Batak ini hanyalah label, yang bermula dari sebutan untuk perampok dan perompak, kemudian menjadi istilah yang identik dengan etnis yang belum beragama Islam, tidak beradab dan pedalaman. Jadi bukanlah kesukuan atau etnisitas dari etnis Simalungun dan etnis Karo, yang awalnya menguasai pantai timur Sumatera sebelum Kesultanan Langkat, Kesultanan Asahan dan Kesultanan Delhi berdiri. Salah seorang dosen prodi sastra Batak Universitas Sumatera Utara, Bapak Jackman Sinulinga mengatakan dalam bincang media sosial di TikTok bahwa kata Batak berasal dari kata debata. Menurut saya, hal ini adalah kekeliruan dari Bapak Jackman Sinulinga, karena debata dalam kajian etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yaitu devata atau dewata. Dalam bahasa Sanskerta, kata devata atau dewata adalah bentuk plural atau jamak yang artinya para dewa atau dewa-dewa. Bahasa Sanskerta juga memiliki bentuk feminin atau kata bergender wanita, yang disebut devi atau dewi dan maskulin atau kata bergender pria, yang disebut deva atau dewa. Dalam kasus kata debata, baik etnis Toba, etnis Karo, etnis Simalungun, etnis Angkola, etnis Mandailing dan etnis Papak tidak mengenal bentuk kata bergender feminin dan maskulinnya. Yang seharusnya deva atau dewa menjadi deba, begitu juga devi atau dewi menjadi debi. Jadi ini merupakan suatu kekeliruan kajian etimologi kata dari Bapak Jackman Sinulinga, kalau kata Batak berasal dari kata debata. Yang jelas sebenarnya kata debata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu devata atau dewata dan tidak ada hubungannya dengan kata Batak. Dari semua penjelasan di atas, kita ketahui bersama, adalah suatu kekeliruan kalau bahasa Simalungun, bahasa Karo, bahasa Papak, bahasa Angkola, bahasa Mandailing dan bahasa Toba dikelompokkan menjadi bahasa Batak, apalagi mengubah bahasa 6 etnis ini menjadi dialek dari bahasa Batak. Profesor Henry Guntur Tarigan, ahli bahasa dan guru besar Universitas Indonesia dalam disertasinya yang berjudul, Morfologi Bahasa Simalungun menjelaskan, ada 4 dialek dalam bahasa Simalungun. 1. Bahasa Simalungun dialek Silimakuta. 2. Bahasa Simalungun dialek Raya. 3. Bahasa Simalungun dialek Topi Pasir atau Horisan, di pesisir Danau Toba. 4. Bahasa Simalungun dialek Jahei-Jahei atau dialek Sin Bandar di pesisir pantai timur Sumatera. Pendeta J. Wismar Saragi, tokoh Simalungun yang memperjuangkan bahasa Simalungun dialek Raya di HKBP dan Sekolah RMG, dikenal dengan Bapak Bahasa Simalungun setelah membuat Kamus Simalungun pertama tahun 1936, yang berjudul Partingkian Nihata Simalungun. Bahasa Simalungun dialek Raya sampai sekarang masih dipakai di gereja GKPS, itu semua karena perjuangan yang tak kenal lelah Pendeta J. Wismar dan kawan-kawan dengan Komite Nara Marpodah, organisasi bahasa yang dibentuk untuk memperjuangkan bahasa Simalungun di dalam tubuh HKBP sebelum GKPS berdiri. Sahabat beliau, Dr. Petrus Furuf, ahli bahasa kebangsaan Belanda yang dikirim ke Afdeling Simalungun en Karolanden tahun 1937 atas permintaan Raja-Raja Simalungun, sudah meneliti bahasa Simalungun, dan hasilnya adalah bahasa Simalungun bukanlah dialek Toba. Bahasa Simalungun adalah bahasa yang berdiri sendiri,
penelitian Dr. Petrus Furuf itu sekaligus membantah tuduhan RMG yang mengatakan bahasa Simalungun adalah dialek dari bahasa Toba. Walaupun beliau masih menggunakan istilah Batak Simalungun, setidaknya beliau sudah membantah bahasa Simalungun bukan dialek bahasa Toba. Beliau dalam kata sambutannya sewaktu peresmian Museum Simalungun di Pematang Siantar tahun 1939, jelas mengatakan Simalungun dengan 7 rajanya adalah suatu bangsa. Mengenai Proto-Batak Fonologi karangan Alexander Adelar tahun 1981, karangan beliau ini jelas suatu kekeliruan karena menggunakan label Batak untuk menggabungkan setiap etnis dan bahasanya di Sumatera Utara. Sampai sekarang, semua cendekiawan dan penggiat budaya di Sumatera Utara tidak tahu apa itu suku Batak dan bahasa Batak, kecuali etnis Toba yang sudah memakai label Batak tadi menjadi identitas kesukuan atau etnisitas mereka menjadi suku Batak atau etnis Batak. Mungkin kalau kita bertanya kepada Bapak Alexander Adelar, apa bentuk tulisan kuno Batak atau paleografi Batak, pasti beliau tidak akan bisa menjawabnya, karena Batak hanyalah label. Etnis Simalungun pun masih belum mengetahui bentuk kuno dari aksara dan bahasa Simalungun dalam ilmu paleografi. Itu semua karena keterbatasan naskah atau manuskrip kuno Simalungun. Masrul Purbadasuha SPD, cendekiawan Simalungun dalam tulisannya yang berjudul Bahasa Simalungun dalam Tinjauan Linguistik menjelaskan. Bila ditinjau dari bentuknya, bahasa Simalungun telah mengalami beberapa fase dalam pembentukannya. Mulai dari bahasa Simalungun kuno atau Proto-Simalungun, Simalungun pertengahan atau Middle Simalungun, dan Simalungun baru atau Neo-Simalungun. Bahasa Simalungun masih banyak mewarisi bentuk-bentuk asli dari bahasa Austronesia kuno, diantaranya adanya vokal rangkap atau diftong, ui, o, dan e, dan memiliki anak surat atau diakritik tersendiri dalam bentuk verbal. Masing-masing bernama hatulungan yaitu o, hatalingan yaitu e, dan hatuluyan yaitu ui. Hal ini akan penulis jelaskan satu persatu secara rinci. Eksistensi vokal rangkap ini semakin memperkaya ragam vokal bahasa Simalungun menjadi 8 bentuk, yaitu a, i, u, e, o, ui, o, dan e. Pada saat ini terdapat banyak keragaman dialek dalam bahasa Simalungun dan pada beberapa lokasi, ada kecenderungan upaya pengaburan bentuk-bentuk asli warisan bahasa Austronesia kuno tersebut terutama di kawasan Simalungun Atas dan Simalungun Horisan. Di samping bahasa Simalungun, fonem, o, dan e, ini juga banyak dijumpai pada bahasa-bahasa rumpun Melayu, Karo, dan Alas di Aceh Tenggara serta bahasa Keluet di Aceh Selatan dan fonem, ui, selain dalam bahasa Simalungun dikenal juga dalam bahasa Alas. Dalam bahasa Simalungun, fonem, o, dapat dilihat pada kata, horbou, pisou, magou, kahou, sopou, lahou, lopou, babou, dan dilou. Kemudian fonem, ei, pada kata, lobei, hitei, bogei, dogei, atei, dan buei. Sementara fonem, ui, terdapat pada kata tondui, apui, sumui, babui, tului, ampodui, dan haluhui. Dalam bahasa Alas di Aceh Tenggara, bentuk kata berdiftong tersebut dapat dilihat dari kata-kata berikut endu, enggou, idou, benei, melohei, awei, kelukui, tendui, dan apui. Demikian juga pada bahasa Keluet yang hanya mengenal fonem, o, dan e, saja, seperti pada kata kou, kerbau, tangkok, benei, kunei, awei, atei, dan buei. Sedangkan dalam bahasa Karo diwakili oleh kosakata berikut, dilau, belau, sapau, rimau, ayau, namau, payau, matai, berai, isai, benai, dan lumai. Namun pola penggunaan diftong ini hanya berlaku di wilayah Karo yang berbatasan dengan Simalungun dan Melayu, tidak meluas hingga ke wilayah Karo lainnya seperti pada dialek Gunung dan juga Kabanjahe. Hal ini terjadi akibat adanya kontak secara berkesinambungan dan berlangsung lama dengan suku Simalungun di perbatasan Melayu di Deli Serdang dan Langkat. Bila dilihat padanannya dengan bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa Toba, Mandailing, Angkola, dan Papak, fonem, o, ini biasa berbunyi, o, seperti pada kosakata berikut, horbo, pisau, mago, sopo, laho, babo, tangko, dan dilo. Kemudian ei berbunyi, et saja, tampak pada kosakata, hite, bg, dg, at. Sedangkan diftong, ui, akan berbunyi, i, seperti kata tondi, langi, api, babi, suri, halihi.
Selain itu bahasa Simalungun juga mengenal fonem akhir, h, seperti pada kata, daroh, babah, roh, dilah, so, dan gogo. Fonem ini tidaklah khusus dalam bahasa Simalungun, karena fonem akhir ini juga terdapat pada bahasa Papak, Karo, Alas, dan juga Kluet. Namun tidak untuk bahasa Toba, Mandailing, dan Angkola, ketiganya sama sekali tidak mengenal sedikitpun akan penggunaan fonem ini. Bagi mereka kata, babah, akan berbunyi, baba, roh, akan berbunyi, roh, dilah, akan berbunyi, dila, dan gogo, akan berbunyi, gogo. Keragaman fonem lainnya yang tidak ditemukan dalam bahasa Toba, Karo, Papak, Mandailing, Angkola adalah D, G, dan B. Ketiga fonem ini menjadi penutup dalam sebuah kata. Ahli bahasa Belanda, Dr. Petrus Verhoef, pernah mengulas tentang fonem penutup D, G, dan B ini. Ia merasa terkesima karena bahasa Simalungun satu-satunya etnis di Sumatera Utara yang mengenal bentuk fonem seperti ini. Menurut Verhoef, fonem ini erat hubungannya dengan bahasa Sanskerta. Pola penggunaannya tidak mengalami perubahan baik dalam bentuk lisan atau oral maupun tulisan. Fonem D tampak pada kata bot, saut, towot, agat, sogot, bagot, sarat, dan alut. Sedang fonem akhir G diwakili oleh kata dolok, pusok, balok, gijik, ubak, lanok, gilok, borgok, bolak, bokbok, pak, dan ulok. Sementara fonem akhir B muncul pada kata dop, rongkop, dorap, tayub, langkop, dan sap. Kosakata yang sama ditemukan juga pada bahasa Papak dan Karo, namun fonem penutup D mengalami perubahan menjadi N dan G menjadi eng dan ang, di mana kata bot berubah menjadi bon atau ben, saut menjadi sahun, toot menjadi tiwen, sogot menjadi cegen, sarat menjadi saran, dan alut menjadi alun. Kemudian kata dolok menjadi deleng, pusok menjadi puseng, balok menjadi baleng, lanok menjadi laneng, borgok menjadi bergeng, bolak menjadi belang, dan pak menjadi pang. Sementara untuk fonem B, penulis belum dapat menentukan bentuk perubahannya. Pada bahasa etnis lainnya seperti Toba, Mandailing, dan Angkola, fonem D akan berbunyi T, sedang untuk fonem B, penulis juga belum dapat menentukan bentuk perubahannya. Doris Kraft dalam bukunya Linguistik Bandingan Historis mengemukakan bahwa fonem D, G, dan B merupakan fonem yang dianggap bermasalah pada sejumlah bahasa, tidak hanya pada bahasa Nusantara, namun berlaku pula pada bahasa di belahan bumi Eropa. Karena fonem D, G, dan B ini secara deskriptif biasanya mengalami proses netralisasi ketika berada di posisi akhir, dan berganti dengan fonem T, K, dan P. Padahal sebenarnya fonem tersebut dapat muncul pada posisi awal, tengah, dan akhir. Hal itulah yang menjadi masalah, karena saat ini banyak bahasa yang tidak lagi menampilkan gejala tersebut. Hal ini mengundang pertanyaan mengapa bahasa Simalungun masih menampilkan gejala tersebut. Dalam bahasa Simalungun ternyata terdapat cukup banyak kosakata yang bukan produk hasil kreasi nenek moyang suku Simalungun. Kosakata itu umumnya diadopsi dari bahasa Sanskerta, Arab, Persia, dan Tamil. Hal ini tentu tidak pernah disadari oleh para penutur bahasa Simalungun. Mereka umumnya merasa semua kosakata yang mereka tuturkan adalah warisan langsung dari nenek moyang mereka. Adapun kata serapan dari bahasa Sanskerta, diantaranya digunakan untuk penyebutan nama-nama dewa seperti Vishnu, Sori, Hala, Borma, yang tidak lain adalah perubahan bentuk dari kata Wisnu, Sri, Kala, Brahma. Demikian juga untuk menyebut gugusan bintang dengan Mesa, Morsoba, Nituna, Harahata, Singa, Hania, Tula, Mortiha, Dahanu, Mahara, Humba, Mena, yang bentuk aslinya dalam bahasa Sanskertanya adalah Mesa, Frisaba, Nituna, Karkata, Singha, Kanye, Tule, Verestika, Danu, Makara, Kumba, Mina. Kemudian untuk menyebut nama-nama hari seperti Ditya, Suma, Anggara, Mudaha, Boraspati, Sihora, Samisara, dalam bahasa Sanskerta berbunyi Aditya, Soma, Anggara, Buddha, Brihaspati, Syukra, Shanaiskara. Selanjutnya untuk menyebut nama-nama mata angin atau Desa Nawalu, seperti Purba,
Pastima, Otara, Daksina, Agoni, Nariti, Manabia, Irisana, yang merupakan perubahan bentuk dari kata Purva, Paschima, Utara, Daksina, Agni, Nairti, Wajawiya, dan Aisana. Tidak hanya itu, untuk kosakata yang bersifat umum bahasa Sanskerta juga banyak yang diserap dan mengalami perubahan seperti kata Boniaga, yang berasal dari kata Vanijia, Naibata, dari kata Devata, Purba, dari kata Purva, Porsaya, dari kata Pratyaya, Dosa, dari kata Dosa, Bangsa, dari kata Wamsa, Susian, dari kata Sisya, Horja, dari kata Karya, Arga, dari kata Arga, Halani, dari kata Karana, Rupa, dari kata Rupa, Ugama, dari kata Agama, Nagori, dari kata Nagari, Basa, dari kata Waca, Balei, dari kata Walaya, Banua, dari kata Wanua, Barita, dari kata Werta, Nanggurdaha, dari kata Garuda, Gajah, dari kata Gajah, Husapi, dari kata Kacapi, Huta, dari kata Kuta, dan masih banyak lagi yang lain. Selanjutnya serapan dari bahasa Arab seperti kata pingkir, yang diserap dari kata fikir, adat, dari kata adat dunia, dari kata dunia, uhum, dari kata hukum, sibolis, dari kata iblis. Kemudian serapan dari bahasa Persia seperti kata saluar, yang berasal dari kata salwar, sarunei, yang berasal dari kata surnei, pinggan, yang berasal dari kata pinggan. Dan yang terakhir serapan dari bahasa Tamil seperti kata bodil, yang diserap dari kata badil, sohei, dari kata Tamil cukai, mandihei, dari kata Tamil komatikai. Penulis belum dapat menentukan secara definitif bagaimana proses penyerapan kosakata ini terjadi, apakah memang langsung diserap dari bahasa Sanskerta, Arab, Persia, dan Tamil atau melalui bahasa lain yang memang pernah mengadakan kontak langsung dengan keempat bahasa asing tersebut. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat.